Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang surau. Ramadan kama jaa sari'an wa sayazhab sari'an. Ramadan itu datangnya cepat, perginya pun cepat. Tidak terasa, ini dah hari kedua. Bahkan tadi ada kawan di Facebook yang sudah memajang insya Allah 28 hari lagi Idul Fitri. Ya mungkin bercanda, tapi Ramadan memang begitu. Dia datang cepat saja, tiba-tiba sudah Ramadan, dan dia pergi pun juga begitu. Maka sayang rasanya kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, tidak menjadikan Ramadan itu beda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini bukan hanya tarawihnya yang beda, bukan. Harusnya semuanya kita jadikan beda. Allah pun juga sudah mengisyaratkan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita. Kita adalah hambanya yang beriman, dan kita merasa terpanggil. Sami'ana wa ata'na. Seolah kita mengatakan, ya Allah, ini panggilan untuk hamba, ya Allah. Kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti Ramadan bukan barang baru, dan memang ini bukan Ramadan pertama kita. Sudah ada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini beda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Orang surau, apa bedanya? Bedanya adalah orientasinya, tujuannya, yaitu takwanya. Orang surau, seperti apa pemahaman ketakwaan itu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yang Allah suruh kita lakukan, yang Allah larang kita tinggalkan. Hanya itu saja. Iya, hanya itu orientasi kita. Kita belajar selama sebulan penuh ini, berpuasa siangnya, kita tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Kalau kita tidak mengambil tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang senang, orang yang bahagia, apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Selama itu perintah Allah, dia senang. Selama itu larangan Allah, dia pun senang. Maka dia akan memperhatikan setiap waktu yang berlalu selama Ramadan itu, diisinya dengan kebaikan. Dia tidak mau waktu berlalu begitu saja. Coba lihat hari kemarin dan hari tadi. Ramadan berlalu begitu saja. Kalau kita tidak persiapkan, rugi kita. Rugi. Entah iya, entah tidak. Kita nggak tahu apakah kita bisa memastikan Ramadan yang akan datang kita ketemu Ramadan. Tidak ada yang bisa memastikan. Orang surah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan. Apa yang mau diperhatikan? Mulai dari kita mau tidur sampai kita tidur kembali. Mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur di esoknya kembali. Dan Rasulullah, harus ada hal-hal beda yang kita lakukan dengan tahun sebelumnya. Kita awali misalnya dengan sahur. Ayah ketika membangunkan anak, kecup keningnya, nah ayo sahur. Masya Allah. Mungkin sebelumnya kita hanya bangun, atau yang membangunkan hanya ibu saja. Saatnya ini ayah yang membangunkannya dengan penuh kasih sayang. Kecupan di keningnya, di ubun-ubunnya, Masya Allah.
Seolah-olah ayah bukan membangunkan fisiknya saja, tapi membangunkan hatinya. Coba, beda. Ibu pun juga menyiapkan makanan di dapur. Tidak hanya sekedar masak terus dimakan oleh anak, tidak. Sambil memasak ada zikirnya. Tujuannya ini sedekah saya buat anak saya. Ketika semuanya bangun, terus bersahur, tanpa televisi, tanpa nonton apa-apa. Yang hadir adalah suasana kita bersama-sama makan di satu meja, atau mungkin ngampar pakai tikar. Yang ada adalah kebersamaan. Boleh jadi ayah ingin menitipkan satu ilmu, di sanalah saatnya. Saat di meja makan, saat ngampar makan sahur bersama, tanpa televisi, tanpa memegang gadget atau handphone. Rasakan nikmatnya. Setelah makan sahur diawali dengan doa. Ayah yang menuntut, ingatkan doa. Nah, bismillah, bismillah. Selesai bersahur kita berwudu sambil menunggu waktu subuh datang. Kita buka Al-Quran. Masya Allah, ayah bersama-sama anak sekeliling membaca Al-Quran. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah berhenti makan, tidak minum sebelum sholat subuh. Terus beliau membaca Al-Quran sekitar beberapa ayat, puluhan ayat, 40 ayat Al-Quran. Ya sekitar 10 menit. Kalau sekarang mungkin sekitar waktu yang dikatakan imsak itu. Ketika berhenti makan, saatnya kita ngapain? Bukan nonton TV, bukan pegang handphone. Tapi apa? Bersama-sama membaca Al-Quran. Beda. Datang waktu subuh, suruh anak kita yang azan. Atau mungkin ayah langsung yang azan. Tidak perlu merdunya suara, yang penting bacaannya dengan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu di hati, dan itu disebut Masya Allah sampai rasanya ke dalam hati anak-anak dan istri kita. Bercahayalah rumah kita ini. Selesai azan berdoa, doa azan, sholat sunat, masing-masing sholat sunat subuh, sholat sunat fajar 2 rakaat, nggak susah, hanya 2 rakaat. Selesai sholat sunat fajar, tahu pahalanya Rasul yang melakukan sholat sunat fajar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 sholat yang kita kerjakan itu lebih baik dari dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Ada emas, gunung emas, apa saja. Lebih baik 2 rakaat itu daripada dunia seisinya. Selesai kita sholat sunnah, barulah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ayah imamnya, keluarga makmumnya. Beda dengan tahun sebelumnya. Maka beruntunglah kita masih diperkenankan oleh Allah bisa menikmati Ramadan kali ini. Selesai sholat subuh berjamaah, tidak ada lagi asmara subuh. Tidak ada. Bersyukur. Untung ada corona, untung ada virus ini, untung ada bala ini. Nggak ada maksiat setelah itu. Karena nggak boleh kemana-mana. Di rumah ngapain? Baca Quran, zikir pagi. Ini diantara hikmah yang bisa kita ambil, manfaat yang luar biasa. Ayah bersama keluarga yang lain, zikir pagi, baca Quran hingga terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu terus kita beribadah. Ada yang ngantuk, mungkin silakan istirahat sebentar. Kemudian jam 10-an, jam 11-an duha, 2 rakaat, 4 rakaat. Masya Allah, diisi semuanya. Qailulah, tidur sebentar 10 sampai 15 menit. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, dilanjutkan dengan zuhur berjamaah, baca Quran lagi. Masya Allah, tulis apapun yang kita rencanakan ini, buat jadwalnya. Dan ingatkan anak-anak, ingatkan kita untuk melakukan apapun. Hingga malam pun tiba,
kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas ini, seluruh amalan ini. Sebab apa? Karena kita di rumah semua. Maka orientasinya adalah ketakwaan. Semuanya itu adalah ibadah yang memang udah Allah suruh. Tapi sekarang seolah-olah Allah memaksa kita menjadi orang yang baik dan mempersiapkan segalanya. Masya Allah, maha benar Allah, maha besar Allah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Bersyukurlah dan siapkan semuanya. Bikin Ramadan ini beda dari Ramadan sebelumnya. Orientasi yang pertama kita adalah takwa. Kita lakukan itu semua karena Allah suruh. Kita tidak mau makan siang hari. Kenapa? Allah larang, walaupun kita sendiri. Ini di antara hikmah puasa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Apa itu? Amanah. Meskipun kita sendiri, nggak ada orang, kita tidak mau makan. Kenapa? Karena Allah yang larang. Kita tidak mau. Dan itu hendaknya di hari-hari berikutnya selesai Ramadan. Inilah yang kita bawa, takwa ini. Dan inilah orang yang disukai oleh Allah. Bahkan disiapkan oleh Allah surga khusus bernama Rayyan. Tidak ada dimasuki oleh orang lain kecuali orang yang berpuasa saja. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang beda dengan Ramadan sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.